Hai Tribe, halo keluarga jiwaku, apa kabar? Kita ketemu lagi. Terima kasih sudah membagikan energi ini kepadaku. This is Tarotenia dan kali ini adalah sebuah reading karena kita memasuki Lionsgate Portal. Oke, jadi ada momen dimana kita memasuki juga bersamaan dengan New Moon in Leo di 2021 ini. Aku merasakan intensitas energi yang luar biasa. Jadi kalau beberapa di antara kamu, aku juga merasakan sudah ada yang merasakan intensitas ini, ya. Jadi terasa lebih, mungkin untuk beberapa, terasa lebih tertekan, terasa ada sesuatu yang selama ini menjadi isu atau masalah dalam kehidupanmu. Kemudian seperti kamu mengingatnya lagi, terkuak lagi, kamu menarik energi itu kembali ke dalam kehidupanmu. Untuk beberapa yang lain justru aku merasa seperti apa yang aku rasakan, oke? Jauh lebih bersemangat karena aku punya salah satu elemen yang elemennya cukup bersahabat dengan elemen api. Membaranya atau merahnya itu di aku lebih berdampak membuat semangat yang luar biasa untuk menggapai banyak hal yang aku merasa itu menjadi salah satu misi jiwa dan tujuan kehidupanku. Beberapa dari kamu juga merasakan hal yang sama. Jadi terasa lebih bersemangat, terasa lebih bergairah dalam melakukan banyak hal dalam berbagai sisi kehidupanmu. Sementara tidak perlu dirisaukan kalau kamu termasuk beberapa yang lain yang justru merasa agak sedikit kewalahan dengan energi dari 88, oke? Ini akan terjadi hingga 12 Agustus meskipun kita tahu bahwa puncaknya di 8 Agustus 2021 bertepatan dengan New Moon in Leo. Jadi ini seperti ada double semangat, double api, double sesuatu yang membara. Bagi beberapa orang akan terasa kewalahan untuk mengolah ini karena ini terhubung sekali dengan heart chakra, oke? Sesuatu yang kamu tahu bahwa itu selama ini membekas di hatimu. Kalau ada luka batin, seperti itu akan kamu rasakan kembali. Kalaupun ada luka yang melibatkan seseorang di masa lalu, aku merasa untuk beberapa seperti akan ada komunikasi yang terjalin lagi, kembalinya seseorang dari masa lalu. Kembali ini dalam tanda kutip, jangan kamu artikan sebagai sebuah energi yang tiba-tiba berubah, kemudian dia menjadi sosok yang berubah, no. Ya, kembalinya sesuatu atau seseorang, entah dalam bentuk mimpi, dalam bentuk energi, dalam bentuk ingatan, dalam bentuk secara fisik orangnya langsung memperlihatkan diri di depan kamu. Ini seperti sebuah trigger atau dorongan bagi kamu untuk kemudian merecall lagi, ya, merecall lagi sesuatu yang aku merasa sangat terhubung dengan heart chakra, entah itu menyakitkan, oke, atau itu seperti menguji welas asihnya kamu, menguji seberapa dan bagaimana kamu selama ini sudah berhasil dengan manajemen hatimu. Oke? Ini seperti sebuah proses. Aku tahu di antara kamu tidak akan serta-merta mendapatkan seperti biuk semua yang kamu inginkan dalam satu waktu. Step by step, ya. Asalkan apa? Asalkan kau bisa memanfaatkan energi yang luar biasa ini untuk moving forward, oke? Hanya mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupanmu. Dan membuka diri terhadap transformasi, membuka diri terhadap perubahan untuk kehidupan yang lebih positif bagi kehidupanmu. Manfaatkan, jadi kalaupun ada emosi yang tinggi, maka geserlah emosi itu, bawalah energi dari emosi yang membara itu untuk sesuatu hal yang positif. Dan kamu bisa melakukannya dengan apa? Mentransfer energi itu, kemudian membawa, ya, gairah yang luar biasa itu untuk kamu fokus mewujudkan satu demi satu hal yang akan membawamu pada perubahan positif dalam kehidupanmu. Salah satunya adalah dengan meditasi, oke? Dan di 88 aku berharap aku bisa memberikan kalian meditasi untuk Lionsgate Portal ini, di mana kalian bisa betul-betul memaksimalkan apa yang ada dalam diri kalian, sebuah kekuatan yang aku merasa tidak benar-benar kamu sadari kamu miliki. Healing memang butuh proses, healing memang terasa seperti memakan waktu, tapi membawa energi dari Lions, ya, di Lionsgate Portal 2021 ini akan begitu besar dampaknya untuk kehidupanmu. Jadi jangan menyerah, oke? Sudah ada 3 kartu di sini. Ini untuk pile 1, untuk pile 2, dan ini untuk pile 3. Actually,
Aku tidak menyediakan kristal untuk ini, jadi cobalah untuk terhubung dengan sangat, terhubunglah dengan baik, dengan intuisimu, dan kamu akan tahu pile mana di antara ketiga pile ini yang pesannya memang untukmu. Sebuah kekuatan yang akan kamu dapatkan. Kemudian kekuatan ini akan membuka keberkahan bagi kehidupanmu, terutama di 8/8/2021. Aku merasa beberapa sudah dalam proses itu. Beberapa betul-betul menyadari gairah yang luar biasa yang tiba-tiba datang. Dari mana ini kok gue jadi begini gitu. Kemudian beberapa yang lain justru merasa mudah tersulut emosinya, terutama sensitif dengan persoalan-persoalan lama yang seperti belum selesai, sebuah konflik batin. Mungkin kamu merasa udah selesai, tapi itu kemudian kembali untuk menguji, kembali untuk melihat lagi ya, seberapa kamu tahu bahwa memaafkan, healing itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kepenuhan hatimu ya. Oke. Pejamkan mata, tarik nafas. Kamu melihat pile 1, pile 2, atau pile 3. Bisa hanya satu pile saja, bisa 2 pile sekaligus, bisa 3 pile sekaligus. Yang artinya energimu terbagi ke dalam 3 pile ini, oke? So, karena this is general reading, aku harus selalu ingatkan untukmu yang sudah terbiasa maupun yang baru, karena general reading, jadi tidak ada satu pesan dari satu pile yang 100% untukmu. Entah di awal aku menyampaikan energi yang aku tarik dari orang selain kamu, atau justru di tengah atau di akhir, tapi yang pasti akan ada sebuah pesan dari satu pile itu untukmu. Berapa persennya tentu saja tergantung dari energi yang terbaca. Bagaimana potensi energi ke depan? Bagaimana sebuah gerbang keberkahan yang terbuka untukmu, sebuah pintu yang terbuka untukmu, dan sebuah kekuatan yang akan kamu dapatkan dari Lionsgate Portal 8/8/2021. Timestamp sudah aku tulis, oke, bisa kamu akses setelah premier selesai, dan kita bertemu di sana. Pile 1, oke. Let's see. Beta of Spirit Wolf. Sekalipun wolf ini adalah sebuah simbol dari intuitif, ya, sebuah simbol dari atau energi dari seseorang atau sesuatu, ada insting yang kuat di situ. Kamu akan lebih terhubung lagi, intuisimu akan menjadi lebih kuat lagi daripada yang sekarang. Tapi ini juga sebuah simbol bahwa it is okay untuk beristirahat dan tidak terburu-buru dengan apapun yang kamu inginkan, oke? Karena semua sedang dalam proses. Kemudian kamu juga diminta untuk beristirahat sejenak dari kegaduhan. Jadi untuk pile ini aku merasa banyak di antara kamu yang dibuat kewalahan dengan energi dari Lionsgate, ya. Energi singa ini memang kadang-kadang bisa terasa terlalu buas untuk beberapa orang, terutama kalau kamu adalah orang-orang yang punya elemen yang berlawanan dengan elemen api. Akan ada momen-momen di mana kamu melihat bahwa tidak segalanya akan terjadi di waktu yang kamu inginkan, oke? Dan ketika kamu melihat itu, do not push. Jangan memaksakan sesuatu, karena divine timing itu adalah hal yang paling tepat untuk terjadi. Dan apapun yang kamu manifestasi, ingat bahwa 88 itu adalah angka manifestasi dalam numerologi. So, manifestasi segala hal yang bersifat material, entah itu secara karir, finansial, oke? Entah itu bahkan dalam hal pasangan, kamu akan mendapatkannya di waktu yang tepat. Tapi energi ketidaksabaran itu jangan kamu biarkan justru memblokage-mu dari apa yang kamu manifestasikan, oke? Wow. Let's see. Oke. Untuk pile 1,
Bottom of the deck adalah 12 swords. Ya, look at that. L1. Oke. Kita akan lihat ya. Energi keseluruhan ada di bottom of the deck dan kamu dapatkan 12 swords di sini. Inilah yang aku sampaikan, bahwa kamu sekarang ini ada dalam sebuah persimpangan, atau kamu berusaha untuk memutuskan sesuatu untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu, tapi terasa seperti ada dalam energi entah kebingungan, entah keraguan ya. Jadi ada kesulitan ketika kamu harus memutuskan sesuatu yang tepat untuk kehidupanmu. Itu adalah the overall energy yang aku dapatkan, energi yang aku tangkap. Kita akan lihat dalam persimpangan ini ya, apakah A, apakah B, apakah ke kanan, apakah ke kiri, seperti kadang maju mundur, cantik, oke. Jangan kelamaan maju mundur, oke. Dan angin di luar kencang sekali, oke, ketika aku memegang kartu ini. So, ada sebuah pesan bahwa ini seperti sesuatu, ibaratnya seperti angin ribut ya. Dan aku merasa ini sering sekali kamu rasakan kebimbangan untuk memutuskan sesuatu. Tapi jangan khawatir, karena energi ini seperti di ujungnya justru kamu tahu bahwa kamu tahu betul apa yang kamu inginkan, dan bahwa apapun yang kamu putuskan, kamu tidak ada kerisauan untuk memutuskan apakah A atau B, karena kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan penuh. Energi yang kamu dapatkan dari Lion adalah energi keberanian yang tidak kamu miliki sebelumnya. Oke, keberanian dan kekuatan, ya. Powerful change, aku mendengarnya. Dan ini yang akan membuat kamu memutuskan apapun itu dengan keseimbangan mind, body, spirit yang kamu punya. Dan kamu akan membuat apapun keputusan yang kamu ambil itu menjadi keputusan terbaik dalam kehidupanmu. Karena you are the creator, baby. Kamu kreator kehidupanmu, oke? Kita lihat. Oh, look at that. Ya, judgment here. Seperti ada seperti sebuah panggilan. Kamu akhirnya mendengar panggilan itu, right? Setelah sekian lama menutup telinga, oke, kamu diingatkan bukan sekali dua kali untuk segera menuju pada misi jiwa dan tujuan kehidupanmu. Dan untuk ini ya, karena kamu sudah melakukan begitu banyak self-reflection, kamu begitu banyak melakukan refleksi diri tentang pelajaran yang bisa kamu ambil dari kehidupanmu, dari pengalamanmu sebelumnya. Entah sesuatu itu menyakitkan, entah sesuatu itu mengganggu, sesuatu itu membuat kamu tidak merasa nyaman. Tapi kamu tahu, dan kemudian ya, apapun yang menyakitkan, yang mendorong kamu pada momen self-reflection ini, kamu akhirnya bisa mendengar panggilan itu, bahwa kamu itu mau ngapain di kehidupan sekarang ini, bahwa kamu mau kemana, ya. Mungkin belum kamu rasakan. Jadi mungkin sebagian besar aku merasa bahwa di PL1 ini justru masih banyak yang ada dalam crossroads, oke? Masih ada yang berada dalam persimpangan, apakah ke kanan atau ke kiri pilihannya, dan lain sebagainya. Masih bingung antara pilihan yang ada dalam kehidupanmu. Tapi kemudian ini adalah kamu yang akan mendengar, mampu mendengar panggilan dari semesta. Oke? Oh my goodness, look at that ya. Kartu-kartu ini tidak pernah berbohong. Kartu-kartu ini selalu menunjukkan apa yang akan menjadi path ketika ya, ini adalah kamu akhirnya bisa mendengar suara hatimu, panggilan dari semesta ini ya. Kamu ini diminta Tuhan untuk melakukan apa, kamu ini hadir sebagai manusia mau berbuat apa. Kemudian dalam proses kamu menjalankan step by step, melakukan sesuatu yang banyak memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekelilingmu, yang banyak, aku mendengar self love juga, semua dimulai dari self love. Kemudian kamu memberi banyak pada bumi dan seisinya. Dan look at that, apa yang kamu dapat? 9 of Cups, a wish. Jadi mintalah apapun yang kamu minta, terutama manfaatkan sampai ada waktu sampai 12 Agustus. Oke, mintalah sesuatu, manifestasikan sesuatu yang paling kamu inginkan, yang sangat kamu inginkan, yang kamu tahu bahwa itu selaras dengan mimpi-mimpimu. Kamu tahu bahwa itu akan memberikan manfaat yang besar, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk lingkungan, dan kamu akan mendapatkan itu. Oke? Nice. And then 4 of Stars. Prosesnya, darling,
Ini adalah prosesnya, karena kamu tidak bisa menghindari proses ini. Seperti yang aku sampaikan, ya. Luka batin ini akan terkuak muncul lagi. Rasanya, ya, untuk beberapa seperti ke-trigger karena seseorang menghubungimu. Sekalipun kamu tahu bahwa energinya ketika dia datang lagi akan seperti itu, dan kamu sudah mengambil pelajaran bahwa orang ini kalau datang nih kayak gini nih. Dan kamu sudah waspada, ya, kamu mawas diri. Aku mendengar itu. Recovery. Kamu tahu bagaimana caranya recovery? Itu adalah dengan meditasi, dengan berdoa, terhubung dengan dirimu yang lebih tinggi, your higher self, terhubung dengan Tuhan. Banyak berdialog dengan dirimu dan banyak berdialog dengan Tuhan. Dan itu membawa kamu dalam proses yang sangat indah. Wow, this is so beautiful. Okay, let's see. Eight of Swords, restriction. Ini ada di clarify, okay? Bahwa dalam prosesnya aku tahu tidak mudah, tapi ini adalah momen ketika kamu tuh lama. Jadi kamu tuh lama terpenjara, stuck, okay? Jadi kayak energinya tuh nggak kemana-mana, stagnan. Terpenjara, nggak tahu mau ngapain, nggak tahu jalan keluarnya di mana, okay? Ngerasa nggak ada solusi, ngerasa nggak dapat pertolongan dari satu orang pun, bukan cuma pertolongan, bahkan even untuk bercerita pun kepada orang, kamu merasa ini orang ngerti nggak ya kalau aku cerita sama dia. Dan pada akhirnya ketika kamu merasa dalam sebuah kesendirian itu, okay, sekalipun ada orang-orang di sekeliling kamu benar-benar ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa. Dan pada akhirnya bersyukurlah dengan kondisi itu, karena kondisi itu yang membawamu untuk akhirnya berbicara dengan sahabat sejati, yang itu adalah jiwamu, dirimu yang lebih tinggi, okay? Dan ada energi Tuhan di dalamnya. Jadi momen ketika kamu merasa terpenjara, stuck, gak bisa kemana-mana, buntu, mau ngapain juga gak tahu, ya, mau kerja apa, karir kok gini-gini aja. Ada yang merasa punya mimpi besar, tapi kayaknya kok kehidupan di era pandemik ini membuat pesimis banget dengan kehidupan, dengan masa depan untuk beberapa yang sedang mau merintis karirnya, bahkan beberapa baru lulus dari sekolah, kemudian mau kuliah dan lain sebagainya. Impian itu terasa jauh gitu. Kemudian kamu gak tahu kamu mau ngomong sama siapa. Dalam proses pencarian ini, aku merasa ada sebuah proses yang indah, karena itu adalah momen mempersiapkan dirimu untuk apa? Untuk mendapatkan Nine of Cups, apa yang kamu mau. Which is nice, ya. Dan itu energi yang kamu akan ambil dari lain. Sebuah keberanian dan kekuatan yang kamu gak sadar kalau kamu punya itu. Okay, so ini energi dari elemen udaranya kuat banget ya. Libra, Gemini, Aquarius itu yang paling kuat, okay. Baru kemudian ada elemen air ya. Ada Pisces, kemudian ada Scorpio dan juga Cancer. Meskipun ada energi lain juga. Ada energi Capricorn, ada energi dari Taurus, ada energi dari Virgo, ada energi dari bahkan ya, energi dari Sagittarius, kemudian Leo dan juga Aries. Okay, let's see. Sesuatu tentang PEL 1. Which one? This one? Thank you. Inner temple, okay. Devotion, tune into the portal of your heart. Apa yang aku bilang? Heart chakra. Segala sesuatu tentang proses menyembuhkan dirimu dari sebuah peristiwa, kejadian, atau sesuatu, atau seseorang yang masih terus ada dan ada dari kehidupanmu sebelumnya. Tapi karena itu membekas sekali, ya, jadi untuk beberapa seperti mungkin menimbulkan trauma, tapi untuk grup kecil saja, ya, sampai menyebut itu sebagai sebuah trauma. Beberapa yang lain seperti kamu tahu bahwa itu deep banget, kejadian apapun itu dalam banget dan kamu bawa
luka itu sampai sekarang atau kondisi itu sampai sekarang. Dan kadang kalau ini terlalu lama kamu tune in ke dalamnya, seperti kamu justru disconnected dari heart chakra, kemudian kamu emosional, kemudian kamu nggak tahu bagaimana terhubung dengan dirimu, kamu nggak tahu apa itu memaafkan, dan kamu tidak akan ke situ, oke? Karena kamu akan masuk ke dalam hatimu. Kemudian kamu tahu bahwa energi luar biasa itu yang kamu dapatkan dari Lionsgate 88 adalah optimalnya aktivasi dari heart chakra, ya. Banyak di antara kamu kemudian yang tahu bagaimana caranya untuk bahwa kehidupan ini adalah tentang cinta. Kehidupan ini pada akhirnya, yang membawakan ketenangan dan kedamaian itu adalah ketika kamu tahu bahwa setiap kejadian dalam kehidupanmu itu menuntunmu pada sebuah proses yang indah dan hasil yang indah. Kalau belum nih terasa indahnya mana kak? Ya kamu cuma belum melihat aja. Kamu sedang ditata menuju ke sana. Jadi berproseslah dengan bijak, tetap mengambil setiap pelajaran yang sudah kamu lalui. Oke, file 1, this is amazing. Dan banyak berkah, banyak cinta untukmu. Karena kamu sangat lovely, karena kamu sudah banyak, kamu ditempa begitu luar biasa untuk menjadi sekuat sekarang. Oke, aku tidak bilang bahwa kamu banyak terluka, tapi bahwa ketika aku bilang kamu ditempa sedemikian rupa, aku tahu bahwa ups and down ya, kehidupan pahit manisnya sudah kamu jalani. Dan ketika kamu bisa melalui itu ke depannya, kamu tidak bisa membayangkan kekuatan dan briliannya kamu itu seperti apa. Lebih dan jauh daripada apa yang kamu sadari. Oke, take care pile 1. I love you. Halo pile 2. Hai, ini adalah kartu yang kamu pilih. So, apa yang kamu dapatkan dan pintu keberkahan yang akan terbuka untukmu di Lionsgate Portal 2021 ini. Puncaknya di 8 Agustus 2021. Sesuatu tentang action, tapi kamu dapatkan look at that ya. Ketika aku menyampaikan action, ya, karena 8/8/2021. Ada 3 di situ, dan 3 ini sesuatu yang berkaitan dengan kreativitas, sesuatu yang merupakan bentuk. Jadi ada sense yang aku dapatkan, ini tentang seorang kreatif komunikator. Jadi kamu akan menjadi seseorang yang secara kreativitas ini jauh lebih daripada yang bisa kamu bayangkan. Dan kamu dapatkan Perfume of Sophia here. Perfume of Sophia, kalau kita berbicara tentang Sophia, ini berbicara tentang wisdom, kebijaksanaan. Tapi di sini sense yang aku dapatkan dari Light Oracle ini, ketika you trust your nose, aku mendengar itu. Kamu percaya dengan apa yang kamu rasakan tentang sesuatu. Jadi kamu bisa seperti apapun itu yang ada di sekelilingmu. Oke, secara intuisi kamu akan jauh lebih intuitif setelah gerbang Lion di 88/2021 ini terbuka. Momen kamu memanifestasi sesuatu, momen kamu meningkatkan spiritualitasmu, membuat kamu jadi lebih sensitif, membuat kamu jadi lebih peka. Tapi kamu tidak terburu-buru. Kamu tahu bahwa waktu terbaik adalah divine timing, waktu dari Tuhan, dan kamu menyelaraskan dirimu dengan itu. Satu hal yang aku juga dapatkan di sini bahwa kamu tidak lagi mudah diperdaya oleh situasi ataupun seseorang. Kamu tidak mudah lemah, aku mendengarnya. Kamu menjadi sosok yang kuat tapi penuh kebijaksanaan dan melihat bahwa apapun yang mampir dalam kehidupanmu sepanjang kamu hidup hingga detik ini adalah sebuah guru yang harganya tak ternilai untukmu, sehingga tidak ada istilah menyesali sesuatu, tapi kemudian pengalaman-pengalaman itu membuat kamu jadi sensitif, seperti sniff gitu. Kamu akan bisa mengendus sesuatu yang janggal, sesuatu yang apakah ini benar, apakah ini tidak. Kapan saatnya kamu harus memutuskan untuk iya, dan kapan saatnya kamu harus mengatakan tidak kepada sesuatu di kondisi selanjutnya, misalnya. Oke? Jadi boundaries itu terasa nyata di energi yang aku tarik di tarot card ini, oracle card ini.
Oke, perfume of Sophia. Lebih sensitif secara sense, secara rasa, secara indera. Diibaratkan seperti kamu sangat ahli dalam mencium berbagai aroma, oke? Dan aroma itu adalah apakah aroma kebenaran, apakah aroma kejujuran, apakah ada yang tidak beres di situ. Jadi intuitifnya kamu ini akan semakin luar biasa. Kita akan melihat selanjutnya apa yang dimiliki. Sebuah kekuatan, sesuatu yang akan kamu dapatkan di Lion Gates Portal. Let's see. Ada kebijaksanaan, ada kelembutan di sana, tapi hal yang pasti dan kamu yakini adalah bahwa kamu tidak bisa terburu-buru. Kamu tidak bisa selalu mendapatkan segala sesuatunya dalam satu waktu. Bahwa kamu sudah mengupayakan sesuatu, kamu bekerja keras, aku mendengar itu. Dan kerja keras ini menghasilkan untukmu. Oke, di depan sana ada hasil yang luar biasa. Sesuatu yang perlu diketahui PL2. Sebuah keberkahan, pintu yang terbuka untuk PL2. Sesuatu yang akan didapatkan, sebuah kekuatan. The star, look at that. Five of Swords, okay. Seven of Pentacles, wow. Five of Wands, oh, ada 5 dan 5. The High Priest, okay. Energi terkuatnya yang sudah muncul di sini ada energi dari Aquarius dan juga Taurus. Oke. Tapi beberapa energi yang lain juga ada dari Libra, Gemini, Aquarius ya, Aquarius. Oke, again. Kemudian ada Virgo, Capricorn dan Taurusnya kuat lagi. Baru kemudian aku dapat dari Leo, Sagittarius dan juga Aries. Oke, PL2. Sesuatu tentang yang akan kamu dapatkan. Lionsgate Portal 2021 akan memberikan sebuah peluang, sebuah kesempatan baru untukmu. Lihatlah di sini bagaimana dia mencoba untuk menggapai harapannya. Dan yang dia lihat adalah sebuah cahaya, dan itu yang kamu dapatkan, oke? Karena di bulan ini kau bisa memanfaatkan energi yang begitu bersemangat, oke? Leo berapi-api, ada sesuatu yang bergairah, bergelora di sana, dan aku merasa akan datang proyek-proyek baru, kesempatan baru, peluang baru dalam kehidupanmu. Satu hal lagi adalah bahwa kepercayaan diri itu pun kamu dapatkan. Kamu percaya bahwa dengan kemampuan yang kamu miliki, atas setiap karma baik yang telah kamu tabur, kamu akan mendapatkan apa yang layak kamu dapatkan. Mimpi-mimpimu, segala hal yang kamu inginkan. Sekalipun aku merasa bahwa terasa seperti sulit untuk percaya itu, mungkin ketika bahkan kamu mendengar reading ini. Tapi kepercayaan diri, aku mendengarnya itu salah satu hal yang juga akan kamu dapatkan dari Lionsgate Portal Activation untuk 2021 ini. Sesuatu hal yang mungkin sempat hilang dari kehidupanmu, ya, akan ada sebuah peluang, dan peluang itu semua berawal dari keberanianmu, dan ada sense optimis yang aku dapatkan, dan itu betul-betul membuka kesempatan-kesempatan, ada pintu-pintu yang terbuka untukmu, terutama untuk sesuatu yang baru dalam kehidupanmu, oke? Meskipun aku merasa bahwa akan ada beberapa hal yang terkait dengan percintaan, ada yang terkait dengan hubungan dan juga komunikasi yang mungkin akan terasa seperti tidak semudah biasanya atau butuh perhatian lebih. Aku merasa ini adalah hal yang perlu kamu perhatikan
Oke, aku tidak memintamu untuk menghindari sebuah diskusi penting atau pembahasan yang penting terkait sebuah topik. Tapi sense atau energi yang aku dapatkan di sini ada baiknya untuk menunda jika kamu ingin membahas sebuah konflik. Ini seperti sebuah pengingat ya. Five of Swords di sini aku merasa justru seperti sebuah pengingat agar apa? Agar kamu menyederhanakan persoalan yang sedang kamu hadapi dalam kehidupanmu. Jadi jika biasanya ya energi yang aku tarik ini respon kamu, reaksi kamu terhadap sebuah masalah ini emosional, terutama ketika masuk di Leo, bulan Leo ini, terutama karena New Moon in Leo juga jatuh di 88, jadi ini betul-betul triple merah, triple berkobar di sana. Aku berharap agar kamu tahu caranya untuk menarik diri dan lebih baik ketika emosi itu kamu sudah tahu mulai muncul, kamu bisa mulai untuk menenangkan dirimu dengan meditasi dan lain sebagainya. Oke? Karena tentang bagaimana kamu menghandle, tentang bagaimana kamu merespon, terutama dalam momen-momen Lionsgate activation ini atau aktivasi energi lion di bulan ini, itu akan sangat bermanfaat untuk jangka panjang masa depanmu. Oke, jadi kalau ada yang bilang ini adalah hari yang paling beruntung, 88 adalah hari yang paling menguntungkan kalau siapapun bisa dengan benar mengolah emosional, spiritualnya dengan baik untuk memanifestasi material, segala sesuatu yang sifatnya material, apakah itu uang, rumah, seseorang bahkan dalam kehidupanmu, pekerjaan sekalipun, karirmu, impianmu, sekolah yang kamu inginkan, universitas yang kamu mau, segala hal. Oke? Dan bersiaplah karena ini adalah sebuah great awakening dan sense itu sudah sangat-sangat terasa aku dapatkan bahwa akan ada begitu banyak orang ya mengalami sebuah awakening di 88, sebuah kesadaran spiritual tentang bagaimana seharusnya mewujudkan mimpi-mimpinya, bagaimana seharusnya melihat kehidupan ini, bagaimana seharusnya mencapai tujuan, oke? Kemudian menjalankan misi jiwa dan berjalan di life path-nya. Karena ada begitu banyak orang yang mulai sadar diri dan tahu betul tentang the law of the universe, hukum semesta ini, ya, dengan vibrasinya, dengan tarik menarik energinya. Dan semakin banyak orang belajar Reiki, semakin banyak orang tahu bagaimana meditasi dan lain sebagainya. Kemudian pandemik yang belum selesai, PPKM diperpanjang. Ketahuilah bahwa itu akan membuat kamu sedikit tarik ulur dengan perasaanmu. Itu manusiawi, kamu tidak perlu, ketika perasaan itu muncul, kamu tidak perlu menolak perasaan itu. Yang perlu kamu tahu adalah menerimanya, kemudian calming down, menenangkannya, dan membawa energi positif lagi. Optimis dan percaya diri lagi itu dalam kehidupanmu. Lihatlah, Five of Wands di sini. So, dalam prosesnya, aku merasa bahwa akan ada keraguan, oke? Akan ada momen dimana, ya wajarlah, tiba-tiba kita merasa kita sangat optimis, kemudian melihat situasi yang sepertinya, kemudian aku mendapatkan scene by scene, kamu melihat sekelilingmu, kok kayaknya situasinya belum membaik, kemudian kok kayaknya peluangnya belum dateng, kok kayaknya kabar yang aku pengennya belum aku terima, kok kayaknya belum ada titik terang, dan lain sebagainya. Mempertanyakan banyak hal, kemudian seperti kamu merasa berkompetisi dengan banyak orang, seperti kamu mulai ciut, dan lain sebagainya. Itu wajar, oke, untuk dimiliki, tapi tidak wajar ketika kamu membiarkan perasaan itu mendominasi dirimu dalam jangka waktu yang lama, oke? Ketika kamu tahu keraguanmu terhadap dirimu ini mulai muncul, kamu harus tahu bagaimana mengembalikan kepercayaan dirimu lagi. Karena energi itu, jadi kamu setting intention untuk percaya diri lagi, untuk percaya bahwa semesta ini bersama-sama dengan kamu, mendukung kamu, bahwa kamu dilindungi untuk mendapatkan setiap hal yang kamu inginkan dalam kehidupan. Dan the high priest, ya, this is the overall energy aku sampaikan. Ada kebijaksanaan, dan aku menyampaikan ini di awal, oke? Ketika berbicara tentang Perfume of Sophia, aku sampaikan bahwa Sophia adalah seseorang yang sangat lekat dengan wisdom, dengan kebijaksanaan, dan kamu dapatkan wisdom sebagai clarify-nya. The High Priest ini berbicara tentang abundance. Kalau kita berbicara tentang Taurus, ada kemakmuran, ada kesuksesan di sana, dan ini yang akan kamu dapat.
Dalam prosesnya bahkan disampaikan secara detail. Bukan tidak mungkin bahwa kemudian kamu mempertanyakan mana nih yang aku manifestasi. Seperti di 88 kamu melakukan sebuah meditasi khusus, kamu setting your intention dengan sepenuh hati bahwa kamu ingin mencapai ini, bahwa kamu berusaha untuk menstabilkan spiritual, intelektual, emosionalmu. Oke, tapi kemudian kamu terlalu attach ya, kamu terlalu melekat dengan apa yang kamu inginkan. Dan ingatlah bahwa setelah kamu memvisualisasikan sesuatu, setelah kamu mengupayakan sesuatu, the most important thing, hal terpenting setelah itu yang akan menentukan terwujud atau enggak adalah how to detach. Bagaimana kamu bisa melepas itu. Melepas itu bukan berarti tidak menginginkannya lagi. Melepas itu artinya karena kamu sudah melakukan bagianmu, kemudian karena kamu trust the universe 100%, 100% kamu percaya sama semesta ini, kamu percaya bahwa Tuhan akan mengabulkannya dengan caranya. Dan kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, kamu tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan for your highest good. Jadi seperti gak ada penyesalan. Kamu gak merasa bahwa kamu terbebani oleh itu. Sehingga dalam momen penantian itu aku merasa bahwa kamu menantinya dengan penuh rasa bersyukur, dengan terhubung dengan dirimu. Kamu mindfulness, tetap menghargai setiap. Jadi kamu tuh gak kehilangan momen saat ini hanya untuk memikirkan dan mengkhawatirkan sesuatu atau sebuah hasil. Itu yang akan kamu dapatkan. Wow. Nice. Okay. Let's see. Untuk pile 2. Aku minta 1 dan ada 2 di sini. Answer the call. Okay. Banyak di antara kamu akhirnya mendengarkan ini. Banyak di antara kamu juga harus melihat pile 1, pile 2. Ada beberapa di antara kamu yang energinya juga ada di pile 1. Aku berbicara tentang akhirnya menjawab panggilan dari semesta, ya, tentang sesuatu yang mendorongmu, sesuatu yang kamu tahu bahwa itu berasal dari suara batinmu yang terhubung sekali dengan semesta. What is your soul calling you to do? Jadi jiwamu ini ingin melakukan apa di dunia ini? Kamu tahu bahwa kamu step by step menuju ke sana. Dan kamu mulai gak abai. Kalau sebelumnya kayak kamu cuek, kayak kamu terlalu membiarkan dirimu dibuat pusing dengan pencapaian, dengan usia segini kok mereka udah dapat ini, aku belum, dan lain sebagainya. No, karena kamu tahu kamu hadir untuk apa, life pathmu di mana, dan kamu fokus menuju ke sana. Oke? Kemudian mirror. Oke. Oke, ya. Pile 2, kamu juga harus melihat pile 1. Kenapa? Karena aku sampaikan bahwa something about heart chakra ini juga menjadi sesuatu momen yang tidak bisa kamu hindari, ya, terutama untuk Lionsgate Activation ini, karena Great Awakening atau sebuah awakening yang besar yang terjadi dalam kehidupanmu dan untuk kesekian kalinya terjadi. Karena kan naik kelas itu kan selalu ada ujian, gitu aja. Kemudian kamu seperti diberi kaca untuk akhirnya melihat lagi atau menghadapi lagi sesuatu yang semesta ini tahu akan men-trigger kamu untuk menjadi emosional atau menjadi seperti memanggil kembali kepahitan, memanggil kembali luka di masa lalu yang masih kamu bawa sampai sekarang. Jadi ini masih jadi pekerjaan rumah. Belum benar-benar bisa melepaskan, belum benar-benar bisa healing, ya. Jadi kamu merasa, oh aku udah healing kok, gitu. Tapi kemudian semesta kayak bilang, yakin loh, gue kasih lagi nih sekarang nih, coba gue tes nih, gitu. Karena sekali lagi ya, aku tidak bilang bahwa emosi kita dipermainkan dengan Lionsgate Activation ini, tapi aku justru merasa bahwa ketika emosi kita bergejolak, ketika kita berkobar dan penuh gairah, kemudian muncul sesuatu yang biasanya di waktu itu men-trigger kita untuk ada di sebuah titik emosional yang paling tinggi, oke? Kemudian hadir lagi, apakah betul kamu sudah mengambil pelajaran sehingga cukup bijaksana untuk tidak reaktif, untuk tidak bereaksi berlebihan atau emosional terhadap sesuatu yang sama yang pernah kamu anggap sebagai sebuah luka yang dalam di masa lalu.
Oh wow, terdengar sangat menantang PL2. Oke, but that's fine karena ketika aku membacakan PL2 ada energi calm yang luar biasa sehingga aku berharap bahwa yang kamu hadapi ini dengan setiap ujiannya ini mempersiapkan kamu apapun itu untuk mendapatkan kebijaksanaan. Dan bukan hanya itu, karena aku melihat ada kesuksesan, ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa seperti kamu merayakannya bersama dengan orang-orang yang kamu sayangi. Ini untuk 1 atau 2 orang yang aku lihat ya. Oke. Pile 2. Terima kasih. Terima kasih karena sudah melalui banyak hal. Kamu melalui sebuah kompetisi yang luar biasa dengan kehidupan ini, dengan orang-orang dalam kehidupan ini, dan selalu ingat bahwa setiap hal atau setiap orang yang datang mampir dalam kehidupanmu adalah sebuah guru. Adalah seorang guru. Ada sebuah pelajaran yang dibawa oleh seorang guru. Jadi ketika kamu melihat mereka sebagai seorang guru, aku berharap agar luka ini tidak terlalu dalam kamu bawa, ya, agar kamu bisa selalu melihat setiap kejadian dari perspektif yang positif, bahwa kamu bertumbuh hingga sampai sekarang ini karena ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, karena ada sebuah sikap yang mungkin tidak pantas yang pernah kamu lakukan, tapi pada akhirnya ini bukan tentang apakah kamu yang sekarang ini, adalah tentang apa yang kamu lakukan di masa lalu, karena kamu yang sekarang itu adalah hasil dari kamu yang ditempa dengan begitu banyak ujian, dengan pilihan-pilihan yang kamu putuskan di kehidupanmu, dan kamu pastikan bahwa apapun yang di belakang sana dan membentukmu saat ini, kemudian apapun pilihan kamu saat ini dan membentuk masa depanmu di depan sana, kamu selalu punya niatan bahwa kamu ingin menjadi versi terbaik dari dirimu, sehingga tidak ada penyesalan sekarang maupun nanti. Terima kasih PL 2. Untuk beberapa di antara kamu lihat PL 1, tetaplah menjadi baik, penuh kebaikan dan keberkahan untukmu. Take care, I love you. Hai PL 3, kita akan lihat apa yang kamu punya di sini PL 3. Wow. PL 3. Dari PL 1, 2, dan 3, aku merasa bahwa Lionsgate 88 itu paling berpengaruh terhadap kamu PL 3. Kamu dapatkan Stars Lionsgate 888 di sini. Selain bahwa simbol angka 8 ini terkait dengan infinity, ini juga tentang energi yang kamu pancarkan adalah energi yang kembali kepadamu, dan kamu dapatkan angka 44 di sini. So something about 8. Kamu jika mengetahui betapa besarnya energi yang bisa kamu aktifkan di momen Lionsgate ini, kamu tidak bisa membayangkan bahkan apa saja yang bisa kamu manifestasi dalam kehidupanmu, maka jangan sia-siakan itu. Spirit Guide mengingatkan itu. Betul-betul bahwa Angel Spirit Guide berkolaborasi di sini untuk membantumu manifestasi setiap material yang kamu inginkan dalam kehidupan ini, apapun atau siapapun itu. Wow. Something big is coming, PL 3. Sesuatu yang besar akan datang padamu PL 3. Apa yang akan kamu dapatkan? Sesuatu yang akan diberikan, sebuah pintu yang terbuka, sebuah berkah yang hadir dengan adanya Lionsgate activation, energy activation. Let's see. Kamu akan, ketika aku menyampaikan kolaborasi, di bottom of the deck ada Three of Pentacles di sini. Kamu akan berkolaborasi, bukan hanya Spirit Guide, bukan hanya angels atau malaikat pelindungmu, tapi aku merasa bahwa pada akhirnya ketika kamu bisa terkoneksi dengan jiwamu, dengan dirimu yang lebih tinggi, kemudian secara otomatis kamu terhubung dengan your Spirit Guide, malaikat pelindungmu, kamu pun efeknya dalam physical reality, kamu menjadi lebih terhubung dengan orang-orang sekeliling kamu. Salah satu yang kamu manifestasi dalam kehidupan kamu, terutama setelah momen Lionsgate ini selesai, karena
kamu memanfaatkan momen ini dengan baik ya, kamu bermeditasi, kamu berdoa, kamu setting intention kamu, niatan kamu untuk mewujudkan apa, sesuatu dalam kehidupanmu, apa yang ingin kamu rubah, sesuatu dari yang sebelumnya merupakan bad habit, kemudian kamu ya old habit ya, kebiasaan lama, kemudian kamu ganti sebuah kebiasaan baru yang lebih positif. Ini betul-betul akan memberikan dampak yang besar dan perubahan yang masif untuk kehidupanmu, PL3. Aku bisa rasakan itu. Dan ini akan memperbaiki hubunganmu dengan orang-orang sekelilingmu. Siapapun itu, dalam circle manapun, apakah keluarga, pekerjaan, ya, yang sebelumnya terasa toksik. Karena ketika kamu menghadapi sebuah situasi toksik PL3, ini yang aku dapatkan, ya. Luar biasanya kamu adalah, kamu tidak lagi fokus pada masalah itu. Kamu tidak lagi fokus pada toksiknya situasinya. Karena kamu tidak membereskan yang ada di luar. Kamu tidak membereskan situasinya. Kamu tidak berusaha merasa kuat, merasa tahu segalanya. Kamu justru berusaha masuk ke dalam dirimu karena kamu tahu bahwa satu-satunya hal yang bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Sehingga kamu lebih memilih ketika ada dalam sebuah situasi yang kamu tahu tidak sehat untukmu atau tidak benar-benar menguntungkan, tidak membuatmu nyaman. Hal yang pertama kamu lakukan adalah kamu masuk ke dalam dirimu. Wow, PL3 nggak main-main. Oke, kita akan lihat PL3. Beberapa di antara kamu, oke, mata ketiganya, mata batinmu akan terbuka. Oke, third eye opening. Itu yang aku lihat. Spiritual awakening. Wow, justice here. Wow, temptation, devil. Okay. 10 of Wands, something about responsibility. Pile 3, apa yang aku sampaikan? Pile 3, apa yang aku sampaikan? Kamu lihat aku shuffle kartu ini, aku tidak memilih kartu ini, dan apa yang aku sampaikan? Bahwa pile 3, siapapun yang memilih pile 3, kamu gak main-main. Kamu bertransformasi habis-habisan. Karena kamu memanfaatkan, kamu mengaktifasi energi dari Lionsgate ini luar biasa. Kamu gak mau kehilangan momen ini. Dan kamu melakukannya dengan benar. Kamu gak akan menyangka ini, oke? Wow. Dari 5 kartu yang aku buka di sini, 4 diantaranya adalah Arkana Mayor atau Major Arkana, dan hanya 1 Ten of Wands di sini. Dan aku tahu kenapa ada Ten of Wands di sini. Karena kamu memanifestasi sesuatu yang besar sekali dalam kehidupanmu. Oke, sesuatu yang luar biasa, ibaratnya adalah paket komplit, dan kamu seperti mengambil semuanya. Aku nggak bilang kamu rakus. It's all about responsibility. Ini tentang sebuah tanggung jawab yang oke, aku mau ini semuanya. Aku mau pikul sendiri. Bagaimana caraku untuk mencapai ke sana? Aku mau ambil sesuatu, sebuah langkah, dan aku akan mengambil resikonya, apapun itu. Ada energi kerja keras yang luar biasa. Ada energi tanggung jawab yang luar biasa. Oke? Dan kamu membiarkan dirimu untuk fokus pada hal yang sangat kamu inginkan ini. Itulah kenapa kemudian energi yang aku dapatkan adalah karena kamu melihat peluang. Kamu melihat peluang, kamu mendengarkan tarot reading, kamu mengetahui tentang spirituality, kamu belajar astrologi, kamu belajar numerologi. Untuk beberapa di antara kamu bukanlah orang yang baru tentang spiritualitas, ya. Kamu mendapatkan angels number begitu banyak. Dan semua itu membawamu, membimbingmu ke arah ini, oke? Look at that, kamu dapatkan ini. Dari ketiga kartu, kamu dapatkan ini. Dan aku shuffle kartunya. Kamu dapatkan Lionsgate 888. Itulah kenapa aku sampaikan dari sejak awal, sebelum tebaran kartu ini muncul, bahwa kamu adalah yang paling terhubung, paling mendapatkan impact besar di antara pile yang lain. Dari Lionsgate Portal 888, sebuah great spiritual awakening, ya, sebuah proses kesadaran spiritual yang lebih besar lagi, lebih luar biasa lagi dari sebelumnya. Dan
Kamu mendownload begitu banyak informasi from your higher self, dari dirimu yang lebih tinggi, dari jiwamu, dari your spirit guide, dari ancestor, dari malaikat pelindung. Oke, kamu mendownload begitu banyak informasi. 1 minggu ke depan, oke, ini masih tanggal berapa? Ya kurang lebih 1 minggu, hingga tanggal 12 Agustus. Perhatikan informasi-informasi yang kamu dapat secara spiritual melalui mimpi. Beberapa di antara kamu sangat sensitif, beberapa di antara kamu mendapatkan begitu banyak pesan melalui mimpi, bukan hanya mimpi yang biasanya menjadi kenyataan, pertanda atau firasat itu biasanya datang melalui mimpi, pesan-pesan itu. Maka perhatikan mimpimu dan kamu lihat pesannya apa-apa yang bisa kamu ambil di sana, karena itu akan menjadi sangat spesifik untuk Mopel 3. Itu yang aku sampaikan, bahkan third eye opening. Jadi beberapa di antara kamu mulai bisa mengaktifkan your third eye. I don't know. Beberapa di antara kamu akan menjadi light worker, oke? Beberapa di antara kamu sudah banyak belajar dan akan menjadi light worker, akan menjadi bagian dari keluarga jiwaku dengan perjuangan yang sama. Tapi ketahuilah bahwa momen ini adalah momen yang luar biasa karena ada sebuah pintu keberkahan yang terbuka untukmu, adalah sebuah kekuatan yang datang padamu, dan kekuatan itu adalah tentang bagaimana kamu akhirnya bisa mendapatkan keseimbangan, kamu akhirnya bisa mendapatkan apa yang kamu cari, ya. Sesuatu tentang keadilan ini, aku merasa lebih tepatnya adalah karena kamu mengupayakan sesuatu, kamu dapat keadilan, kamu mendapatkan apa yang kamu upayakan itu. Dan momen ketika kamu masuki gerbang New Moon in Leo, energi yang kamu ambil, terutama untuk beberapa Libranya kuat sekali di sini, ya. Kamu tahu kamu bergairah tanpa alasan, kamu bisa excited, kadang-kadang kamu tiba-tiba emosional, nangis sendiri, oke? Karena sesuatu hal tapi kamu nggak tahu itu apa. Kamu menjadi emosional, kamu menjadi lebih sensitif dari biasanya. Kemudian kamu tahu bahwa kamu bisa mentransfer energi itu, oke, untuk setting intention dan meniatkan sesuatu tentang apa yang kamu manifestasi, apa yang ingin kamu tuju, dan kamu berusaha untuk menghadirkan itu dalam kehidupanmu, dalam level energi, oke. Jadi kamu melayakkan dirimu, kamu memberanikan dirimu untuk ditempa, oke, untuk menjadi lebih seimbang, mind, body, spirit, spiritual, intelektual, emosional juga. Dan kamu akan mendapatkan kebenaran, karena kebenaran itu adalah kesuksesan untuk Mopel 3. Something big. Aku mendengarnya terus-menerus. Wow. Apakah akan semulus itu jalannya? Sesuatu yang besar, pasti ada sebuah perjuangan, ya. Aku sampaikan, temptation atau godaan untuk malas, godaan untuk tidak konsisten, godaan untuk sudahlah, hidup seperti manusia selayaknya aja pada umumnya, gitu. Kalau kamu berpikir seperti itu, PL3, dalam proses ini, setelah kamu memasuki New Moon in Leo, maka yang terjadi adalah, ya, kamu akan mendapatkan hasil yang biasa-biasa saja, sementara kamu adalah seorang dreamer, big dreamer. Jadi kamu seorang pemimpi besar, bukan hanya pemimpi saja, dreamer achiever, oke. Kamu seorang penggapai mimpi, maka gapailah mimpi besarmu itu. Dan ketika kamu mau, bahkan ketika kamu berani bermimpi besar, maka kamu tahu bahwa kamu bisa mendapatkannya, oke? Wow. Ya, kalaupun ada gangguan, aku merasa bahwa itu seperti ujian yang menempa kamu untuk apakah benar kamu sudah layak untuk dikasih ini. Jadi seperti Tuhan tuh sedang berusaha untuk melihat apakah bisa nih di ACC nih, oke nggak nih? Kalau dia kita kasih rezeki besar, kira-kira anak ini rezeki besar itu mau diapain sama dia, ya? Dan itu semua tergantung dari apa yang kamu lakukan sekarang. Dan itu semua terlihat dari bagaimana kamu memberi kepada sekelilingmu dengan energimu sekarang. Gitu aku sampaikan. Semakin banyak memberi, kamu akan semakin banyak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan memberi di sini bukan hanya sekedar materi, tenaga, pikiran, energi, oke? Bersyukur itu memberi pada kehidupan.
dan kamu ingin nikmati lebih banyak, kamu ingin berkah yang lebih banyak, bersyukur lebih banyak lagi dengan kehidupanmu sekarang PL3. Karena this is big. Ini sesuatu yang besar untuk PL3. Kamu akan bisa bayangin apa yang aku lihat, oke? Kamu bisa mendapatkan dunia PL3. Dunia dan seisinya. Oke, kalau itu udah mulai hiperbola ya. Kamu bisa mendapatkan dunia. Karena kamu mendefinisikan dunia itu sebagai sesuatu yang kamu inginkan. Ketika kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan ya, secara materi, apa yang kamu tulis, apa yang kamu bayangkan, apa yang selama ini kamu nantikan, kamu impikan, kamu selalu membayangkan itu bahwa kalau aku udah dapetin itu, aku merasa cukup dengan dunia ini. Itulah yang aku dapatkan ya. Sense yang aku rasakan. Jadi kamu benar-benar mendapatkan dunia yang kamu impikan. Ada rumah di sana. Ada orang-orang yang kamu sayangi di sana. Ada orang-orang yang loyal, jujur, ada orang-orang yang setia, yang tulus mensupportmu dan tidak menganggap kamu aneh dengan segala kekurangan dan kelebihanmu, benar-benar menerimamu seperti apa adanya dirimu tanpa berusaha untuk merubahmu, dan itu yang sangat kamu harapkan, oke? Karena kamu tahu, kamu tidak menyia-nyiakan kamu tidak menyia-nyiakan momen Lionsgate ini, oke? Apalagi yang dipunya untuk PL3 ini. Mimpi ya, aku banyak mendapatkan sense tentang mimpi karena ada sebuah kemungkinan besar bahwa spirit guide akan datang, akan mampir ke dalam mimpimu untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ini itu adalah seperti sebuah momen ketika kamu bisa masuk ke dalam dimensi yang bukan hanya sekedar dimensi ini aja gitu. Itu yang aku sampaikan, kenapa kemudian aku mendapatkan sense beberapa di antara kamu, grup kecil, seperti akan ada third eye opening. Kemudian ada peningkatan kreativitas. Ya, jadi kamu tuh tahu mimpimu, kamu tahu kamu akan berhasil, sehingga kamu benar-benar giat, tekun, kemudian mengasah kreativitas yang kamu punya, kemampuan, skill. Aku merasa PL3 ini, kamu kalaupun punya skill, kamu tuh punya skill yang spesifik tentang sesuatu. Dan ketika kamu merasa hopeless, mungkin beberapa waktu yang lalu, seperti skill ini gak menghasilkan, apakah bisa di era yang sekarang, kamu mendapatkan kepercayaan dirimu lagi untuk kemudian mengasah itu. Dan itu betul-betul akan mengalami sebuah kemajuan yang pesat, ya. Karena kamu tidak lagi fokus hanya pada materi saja. Ketika kamu melakukan sesuatu dengan passion, ketika kamu melatih keterampilan kamu, skill yang spesifik yang aku sampaikan tadi itu, sebetulnya kamu sedang berusaha untuk membuat energimu, ya, ini menjadi sebuah pancaran energi yang meningkat, yang naik. Kemudian kamu tahu seperti semesta bisa merasakan itu, dan upaya kamu untuk mengembangkan dan memajukan ini betul-betul akan menghasilkan untukmu, oke? Ini adalah momen great manifestation potensial. Jadi potensi manifestasi yang besar ini jangan kamu sia-siakan. Aku sampai ngos-ngosan ngomongnya, oke? Karena ini benar-benar besar untukmu, PL3. Let's see. Sesuatu yang perlu diketahui oleh PL3 untuk manifestasi yang diwujudkan. Oke, kamu lihat ya. Pile 1 mendapatkan 1 kartu, pile 2 jatuh 2 kartu, dan pile 3 kartu sekaligus untukmu. Oke, ini seperti sebuah step, seperti sebuah tangga. Oke, yang pertama, ini yang kamu dapatkan. Oke. Creating heaven on earth, it is happening. Ya, Lemuria. Ini nyata adanya, dan aku merasa bahwa spirit guide ini sangat lekat dengan sesuatu tentang Lemuria. Your spirit guide, pile 3. Oke. Sesuatu, ya, sosok yang datang dari sana, oke. Ini kita berbicara tentang leluhur, maka kamu harus mengetahui bagaimana cara menghargai, menghormati leluhurmu. Dan it is happening, momen ketika kamu merasa kamu terhubung. Itulah yang aku sampaikan, 3D ke 5D, ya.
third dimension ke fifth dimension. Dan ketika kita berbicara tentang 5D, maka itu adalah sesuatu yang kalau untuk manifestasi itu secepat kilat kamu bisa memanifestasi itu. Tapi lebih daripada sekedar itu, ini adalah tentang sebuah dimensi di mana enggak semua manusia atau sebagian besar manusia belum mencapai ke sana karena banyak keterbatasan, karena kita seringkali masih lekat dengan sesuatu yang berbau fisik dan material. Itu yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Tetaplah ingat bahwa kita manusia, PAL 3. Momen-momen spiritual awakening yang luar biasa kadang-kadang membuat kita merasa bahwa kita spesial. Momen itu udah aku lewatin, okay? Membuat kita berbeda, spesial. Tapi ketahuilah bahwa kita masih manusia, dan pesannya adalah bahwa jangan lupa untuk menjadi manusia. Bahwa manusia ini ada di bumi ini selagi masih dikasih nafas, artinya kita sama-sama semuanya. Ketika menjadi seorang light worker bukan berarti bahwa kita akan pass the test, selalu lulus ujian, dapat golden ticket dari semesta ini untuk bisa hidup dengan mudah. Actually, ketika seseorang punya tanggung jawab yang besar, kemudian bisa memahami berbagai persoalan, kemudian dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, yakinlah bahwa dia telah mengalami momen itu. Jadi, aku gak akan bilang ujian menjadi light worker berat, tapi bahwa kesadaran itu kita dapatkan, dan setiap manusia punya akses ke sana, hanya saja ada yang mau ke sana, ada yang memilih untuk tidak. Dan itu adalah pilihan, itu adalah jalan hidup. So, aku merasa bahwa sekalipun kamu merasa berbeda, tetaplah menjadi manusia. Kemudian, don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Sekalipun karena kita ini berbeda, sekalipun aku merasa banyak yang memilih PAL ini adalah seseorang yang akan menjadi seseorang yang berbeda dengan kebanyakan karena bisa mengakses sesuatu di luar apa yang bisa dilihat oleh panca indera. Tapi ketahuilah bahwa entah itu rasa, entah itu penglihatan, entah itu suara, entah itu kamu hanya mengetahui sesuatu, kau bisa memprediksi sesuatu, itu tidak menjadikanmu aneh, itu tidak menjadikanmu kemudian harus merasa stres atau depresi dengan itu karena gak banyak orang memahami kamu, Tidak perlu selalu menyampaikan itu atau mengkuar-kuarkan itu atau membuat orang lain percaya seperti kamu butuh membuktikan sesuatu bahwa kamu sakti, bahwa kamu bisa ini itu. No. Lakukan saja jika kamu punya itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan tanpa perlu merasa kamu harus meredupkan sinarmu hanya agar diterima oleh lingkungan. Tetaplah menjadi dirimu, tapi ingatlah bahwa kamu juga manusia. Beradaptasi itu adalah hal yang, jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu benar adanya. Beradaptasi tapi tetap menghargai nilai-nilai yang ada dalam lingkungan kita, tanpa perlu mengisolasi diri, tanpa perlu menganggap bahwa diri ini eksklusif, bahwa diri ini iyalah aku unik, emang aku beda, aku gak apa-apa sendiri. No. Pada akhirnya ketika kamu hidup di dunia ini dan hukum semesta ini terus berjalan, kamu butuh pertukaran energi. Jangan hanya kamu memberi sesuatu, tapi kamu juga harus menerima sesuatu. Apakah itu dalam bentuk bantuan? Itu bukan berarti kamu lemah, tapi kamu tahu, kamu menghargai hukum energi ini untuk apa? Untuk keseimbangan, karena kamu butuh itu. Kemudian, the ever unfolding rose, crack open, it is happening for you, not to you. Jadi ini seperti, kalau ini seperti bunga mawar yang, oh my goodness, aku punya bunga mawar di sini juga, Tapi ini masih kuncup, kemudian akhirnya mekar, bunga mawarnya mekar, dan ini memang sudah saatnya. Jadi momen 88 ini seperti momen kamu menjadi dirimu. Aku mendapatkan vision tentang kupu-kupu, tapi ini masih dalam kepompongnya. Jadi ada kepompong, dan perlahan-lahan kepompong itu terbuka, tapi kemudian sudah bersiap untuk menjadi kupu-kupu yang cantik. Tapi yang aku lihat adalah masih crack open, jadi masih seperti retak kemudian terbuka dalam proses itu. Dan kamu ada dalam proses itu, transformasi sebesar itu, metamorfosis, beautiful. Dan apakah crack open itu nyaman? I don't think so.
pandai kupu-kupu bisa bilang apakah momen ketika dari ulat kemudian dia lama di kepompong kemudian akhirnya jadi kupu-kupu punya sayap, apakah itu nyaman? I don't think so. Aku tahu pasti ada ketidaknyamanan di situ, tapi kemudian dia bisa merasakan indahnya. Dia menjadi dirinya seutuhnya. Dia bisa melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Dia terbang bebas ke sana ke sini dengan cantiknya ya. Kalau ketika jadi ulat ya, dia banyak diburu oleh orang-orang yang geli, yang takut sama ulat, kemudian dia jadi kupu-kupu. Bayangin, keindahannya selalu dipuji, dilihat banyak orang. Ketika dia hadir, dianggap sebagai sebuah keberkahan. Atau bahkan ada yang gak berani megang bukan karena takut, tapi karena aduh jangan deh gitu, sayang banget, cantik kupu-kupunya gitu, right? Dan apakah momen crack open itu menyenangkan? I don't think so. Itu adalah momen ditempa. Jadi ketika kamu ditempa ya kamu seperti itu. Nice, PAL 3. Oke, terima kasih sudah bersama-sama denganku PAL 3. Oke, energi yang aku dapatkan adalah ini dari generasi juga ya. Seperti ada sebuah cycle yang udah selesai, dan cycle itu diselesaikan di Stars Lion Gate 888. PAL 3 aku merasa ini aku dapatkan ya. Beberapa hubungan karmik akan selesai PAL 3. Beberapa di antara kamu yang punya hubungan karmik atau ada orang karmik ya, kamu punya partner karmik dalam kehidupanmu, ini akan selesai. Akan ada ending di sini karena cycle-nya sepertinya memang udah selesai, memang udah saatnya selesai. Jadi ketika seseorang pergi dari kehidupanmu, ketahuilah bahwa itu untuk yang terbaik ya. Jadi jangan memaksakan diri untuk ya dia harus di sini, ya kita harus bareng-bareng. Untuk twin flame, ini aku dapatkan. Ya, beberapa di antara kamu akan ada yang menjalin komunikasi lagi dengan your twin flame person atau dengan pasangan twin flame-mu. Kebanyakan yang membuka komunikasi adalah DF, tapi momen lama sekali DM ini tidak menanggapi karena sedang asik dengan dunianya atau sedang sibuk dengan apapun, tapi DM ini akhirnya membuka pembicaraan juga. Beberapa akan mendapatkan mimpi yang lebih kuat, pesan-pesan melalui mimpi yang lebih kuat. Beberapa ini akan membuka jalan untuk kalian union atau bersatu, tapi tidak kemudian ketika momen peak atau klimaksnya Lion Gates 88 di 8 Agustus 2021 ini kalian bersatu. Justru aku merasa ini seperti beberapa pintu terbuka. Beberapa akan bertemu dengan twin flame person. Jadi beberapa di antara kamu seperti kamu masih menanyakan apakah siapa ya twin flameku, atau kamu baru mengenal istilah ini dalam kehidupanmu. Kemudian kamu mencari tahu apa aku udah ketemu twin flame atau belum. Beberapa ada yang belum, yang masih mempertanyakan itu, beberapa belum, dan kamu akan segera bertemu dengan your twin flame person. Tapi ingat bahwa itu tidak selalu hal yang manis-manis, Kamu tahu bahwa sensasi itu ada, sensasi ketika bertemu. Kamu merasa sudah mengenalnya begitu lama, kemudian ada magnet yang luar biasa, daya tarik yang luar biasa di antara kalian untuk kalian bisa bersama. Tapi fase-fase dalam twin flame journey, dalam perjalanan twin flame, kamu pun harus tahu bahwa tidak selalu manis dan tidak selalu berujung pada hubungan asmara yang dipersatukan ya. Banyak twin flame itu ada dalam circle keluarga. Ternyata kamu punya twin flame itu sahabat kamu atau seseorang yang kamu kenal, tapi tidak ada relationship atau hubungan asmara di situ. Jadi jangan fokus hanya hubungan asmara saja, dan kenapa aku katakan beberapa akan ada sebuah pintu untuk union, karena momen spiritual awakening yang aku sampaikan luar biasa ini, this is great spiritual awakening, ini akan terjadi pada beberapa divine masculine, untuk beberapa divine feminine ya. Dan kalian akan ada dalam sebuah pemahaman yang sama tentang spirituality. Akan ada banyak hal yang sinkron di situ, akan ada banyak energi yang selaras di situ, secara getaran. Kemudian banyak belajar kalian satu sama lain. Sesungguhnya hal paling bijak adalah menanggapi, menyikapi, bahkan sekedar merasa berprasangka baik ya, berdasarkan pada cinta terhadap apapun yang sedang dijalani, menghargai apapun yang sedang dijalani oleh orang lain, bahwa ya mereka juga sedang belajar, mereka juga sedang ditempa dengan ujiannya. Jadi tidak ada judgment, nggak ada lu salah, gue yang benar, ataupun sebaliknya, divine masculine dan divine feminine.
Pel 3, bersemangatlah karena something big is coming for you. Sesuatu hal besar sudah disiapkan untukmu dan akan datang padamu. So, terima kasih sudah bersama-sama denganku. Beberapa di antara kamu juga ada yang memilih Pel 1 dan juga Pel 2. Oke. Ada energi yang terkuat Libra, Capricorn. Oke. Energi Capricornnya kuat, ada Aquarius juga. Libra, Gemini, Aquarius. Ya. Kemudian Capricorn, Taurus, Virgo. Dan selanjutnya ada Cancer, Pisces, dan juga Scorpio. Oh ya, oke. Leo, Sagittarius, Aries, ya. Itu nggak ketinggalan, ada di sini. Ambisius sekali melakukan segala sesuatunya. Terasa seperti ada energi berapi-api yang luar biasa. Tapi pastikan bahwa seberambisi apapun kamu untuk mendapatkan sesuatu, pastikan kamu melakukannya berdasarkan jangkar-jangkar spiritual yang kuat. Take care, my dear. I love you.